perizinan. Perizinan adalah melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang hukum publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun badan hukum. Di sini terdapat masalah pengaturan perizinan ada 7, yakni yang pertama, perlunya ada dikurangi jumlah perizinan yang harus dimiliki pengusaha. Yang kedua, perlunya disederhanakan persyaratan administrasi. Yang ketiga, perlunya diberikan jangka waktu yang cukup panjang. Yang keempat, perlunya dikurangi bila perlu meringankan dan menghilangkan sama sekali biaya pengurusan. Yang kelima, perlunya disederhanakan cara pelaporan. Yang keenam, perlunya dilakukan pengawasan. Yang terakhir, perlunya dilakukan penerbitan. Di sini terdapat 4 masalah yang terkait, yaitu sebagai berikut: adanya bentuk dan jenis izin yang diselenggarakan. Yang kedua, adanya badan hukum yang dipersyaratkan. Yang ketiga, adanya kegiatan industri. Dan yang terakhir, di bidang perdagangan pada dasarnya izin diterbitkan. Di sini menurut Kepres nomor 53 tahun 1988, kegiatan usaha yang tidak diperkenankan seperti usaha atau kegiatan yang bergerak di bidang perekonomian. Yang kedua, di bidang usaha seperti pendidikan formal, pendidikan informal, notaris. Di sini saya akan membahas mengenai perizinan dalam industri kreatif. Industri kreatif adalah suatu industri yang menggunakan sumber daya terbarukan yang memiliki kontribusi terhadap berbagai aspek di kehidupan, bukan hanya di aspek ekonomi saja, namun juga memberikan berdampak positif lainnya seperti meningkatkan citra dan identitas bangsa, menumbuhkan motivasi dan juga menumbuhkan kreativitas anak bangsa. Produk dari industri kreatif ini disebut dengan komersialisasi. Komersialisasi adalah segala aktivitas yang memberikan informasi kepada pembeli mengenai suatu produk, barang, atau jasa, sehingga menarik pembeli untuk membeli produk tersebut. Kegiatan komersialisasi ini dibagi menjadi 3, yaitu pemasaran, penjualan, dan juga promosi. Instrumen hukum yang erat kaitannya dengan industri kreatif disebut dengan perizinan. IUI atau izin usaha industri adalah izin yang wajib diperoleh oleh suatu badan usaha atau industri dengan nilai investasi di seluruhnya di atas 200 juta rupiah. Pemerintah sangat berperan aktif di dalam melindungi industri kreatif dengan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap dilakukannya program pengendalian dan juga perlindungan. Dinas yang melakukan perlindungan dan pengembangan ini disebut dengan Dinas Koperasi, Usaha Ekonomi Menengah Kecil, dan juga Perindustrian. Badan ini juga melakukan program izin usaha dan memberikan pengembangan kepada industri kreatif. Bahas perkembangan industri kreatif di Indonesia. Industri kreatif sering terdengar belakangan ini. Kelihatannya yang cukup pesat, banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan, terutama kalangan muda. Ekonomi kreatif sering terdengar sejak tahun 2006, diikuti perkembangan industri kreatif. Pada tahun 2006, Menteri Perdagangan RI meluncurkan program bernama Design Power dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun ekspor. Pada tahun 2006 diluncurkan buku pemetaan industri kreatif yang membahas potensi dan minat sektor industri kreatif di Indonesia. Pada tahun 2009, Presiden waktu itu yaitu SBY menetapkan tahun itu sebagai tahun industri kreatif dengan penyelenggaraan pameran industri kreatif. Pada tahun 2010 dibuat platform digital untuk mewadahi masyarakat Indonesia. Peluang dan tantangan dihadapi industri kreatif di Indonesia. Yang pertama, peluang. Yang pertama adalah keragaman sosiokultur. Kekayaan budaya bangsa ini merupakan potensi besar dalam mendukung industri kreatif di Indonesia. Boleh dikatakan tiap-tiap daerah mempunyai kerajinan, tradisi istiadat, budaya, dan seni yang
jika ditangani dengan baik dapat menjadikan produk yang layak jual dan bahkan ke mancanegara. Yang kedua, keragaman hayati. Indonesia dikaruniai iklim subtropis yang bersahabat, tanah yang subur, dan alam yang sangat indah. Spesies langka, flora dan fauna pun ada di Indonesia. Flora dan fauna yang mempunyai banyak spesies. Kondisi tersebut apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bisa memberikan nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi Indonesia. Yang ketiga adalah porsi pasar dalam negeri yang besar. Saat ini penduduk Indonesia merupakan peringkat 4 terbesar di dunia. Maka dari sisi pasar domestik, kondisi ini merupakan potensi besar yang sangat besar apabila menyerap hasil-hasil produksi dalam negeri. Potensi penyerapan ini akan semakin besar di saat kinerja ekspor menurun. Karena dalam kondisi ini, perekonomian harus ditumpukan pada perekonomian domestik sehingga industri kreatif yang ada di Indonesia berkembang. Yang keempat, perubahan perilaku pasar dan konsumen. Di era ICT ini menjadikan pola kehidupan masyarakat lebih dinamis. Saran ICT atau kontak sosial yang seluas-luasnya dan mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya ini menjanjikan sekali bagi mereka yang mempunyai industri bisnis dan ide-ide kreatif. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi yang pertama adalah permodalan. Perbankan yang masih enggan memberikan modal kepada pelaku ekonomi kreatif yang sebagian besar adalah UMKM, sulitnya mendapatkan dukungan pembiayaan lembaga keuangan disebabkan karena lembaga keuangan masih belum memahami bisnis industri kreatif dan pihak bank cenderung menilai sektor industri kreatif ini belum bankable. Yang kedua itu ada pembajakan. Indonesia harus dituntut untuk lebih serius dalam memerangi pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau HKI yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, alokasi tempat dan sistem pembelian produk dalam negeri, yaitu di mana departemen store yang selama ini memprioritaskan mengalokasikan tempat untuk produk luar negeri. Kalau sedang masa kritis, produsen dalam negeri diminta untuk mengisi primary space. Begitu keadaan membaik, maka produk dalam negeri digeser lagi ke posisi pinggiran. Selain itu, sistem pembelian produk fashion lokal yang berbeda dengan produk impor, di mana konsumen lebih suka atau tertarik produk luar dibandingkan produk dalam negeri. Yang keempat adalah kesadaran akan budaya lokal. Pengaruh globalisasi yang mulai mengikis eksistensi budaya-budaya lokal, di mana pentas seni tradisional sekarang sudah jarang ditemukan dan digantikan dengan budaya modern yang ada. Apabila kondisi terus-menerus terjadi, maka budaya lokal yang ada akan terus tergerus dan bisa punah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.